wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya pada podcast kali ini saya akan menjadi moderator, dan di sini saya kedatangan pemateri yang cukup luas wawasannya. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Nurul Fidatul Afifah, dan ada narasumber saya yang Jos namanya. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Perkenalkan, nama saya Kania Farasya, NIM 003. Baik Mbak Kania. Iya. Pada podcast kali ini kami akan membawakan materi, salah satu materi yang sedang genting saat ini ya. Jadi yaitu tentang gerakan sosial. Nah, untuk Mbak Kania sendiri nih, apa sih yang diketahui Mbak Kania, apa itu gerakan sosial? Apa yang dimaksud gerakan sosial itu kan yang saat itu sedang genting-gentingnya gitu loh Mbak. Oke. Mungkin dari adanya gerakan sosial secara garis besar bahasanya mengatakan gerakan adalah perpindahan tempat, dan sosial itu adalah suatu lingkungan atau manusianya itu SDM-nya itu sendiri. Mengatakan adanya gerakan sosial itu pasti erat hubungannya dengan adanya perubahan sosial. Jadi gerakan sosial itu sesuatu hal yang memiliki dampak terhadap lingkungan itu lingkungan untuk membawa suatu perubahan. Kurang lebih basicnya seperti itu. Mungkin untuk zaman sekarang sih bahwasanya mahasiswa sering sekali mengatakan tentang evolusi dan revolusi. Bahwasanya revolusi dan evolusi mengatakan bahwasanya tentang adanya perubahan secara lamban ataupun cepat. Jadi mungkin dengan adanya entah kritik demokrasi atau kritik tentang kebijakan kampus dan lain sebagainya, mengatakan adanya perubahan revolusi mungkin ya yang mereka inginkan, karena mereka selalu menggaungkan tentang revolusi. Bahwasanya ada juga perubahan evolusi itu. Bahwasanya suatu gerakan itu gak mungkin tidak membawa suatu dampak perubahan gitu. Nah ini tergantung bagaimana kebutuhan gerakan sosial itu pada aspek apa dan konteksnya apa, seperti itu mungkin. Oh baik, jadi gerakan sosial itu dampaknya kadang kalau di mahasiswa tuh gini ya Mbak ya, kayak revolusi dan evolusi gitu ya. Pasti perubahan ada dampaknya seperti itu ya. Iya, jadi mungkin sekilas garis besar bahwasanya gerakan sosial ataupun yang kerap kali erat dengan perubahan sosial itu biasanya dipatok dengan adanya sesuatu hal pemicu dari konteks awalnya terlebih dahulu, seperti yang sudah saya singgung. Bahwasanya dengan adanya itu ya Mbak, kan tadi ada dua konteks tentang perubahan yang sifatnya itu ada dua, transformasi dan evolusi ya. Jadi perlu ada konteks dan pemicu dari kita melakukan gerakan sosial yang menimbulkan perubahan sosial, yang mana itu sifatnya itu perlu adanya transformasi. Nah kalau ngomongin transformasi itu tadi perubahan sesuatu hal yang kita harapkan lah, apa yang perlu dirubah sebetulnya, apa yang penyimpangan ini perlu kita luruskan kembali gitu, apa yang perlu kita teruskan dan apa yang terpotong gitu. Mungkin selebihnya seperti itu. Ya, jadi dari pengertian Mbak Kania sendiri, nah di sini saya punya lagi, yaitu apa sih motivasi utama di balik gerakan sosial yang sedang tren saat ini itu loh Mbak? Apa motivasi munculnya gerakan sosial ini kalau menurut Mbak Kania itu apa? Biasanya dengan adanya ini, biasanya kalau kerap bahasa milenial zaman sekarang dan alpha itu biasanya FOMO ya. Kalau ada demo satu, demo semua. Ada yang post tentang peringatan yang biru-biru itu post satu, post semua. Kalau menurut saya apakah sesuatu hal yang sifatnya aksi itu perlu pengetahuan terlebih dahulu? Sebetulnya hal tersebut bisa dibarengkan aja gitu. Gak perlu bertengkar, kamu itu gak tahu artinya, maka gak usah itu FOMO dalam sesuatu hal yang sifatnya itu pengennya kita ada perubahan sosial kan pasti di situ. Atau ada orang yang diem-diem aja dan belajar aja. Nah sedangkan dia juga mengharapkan adanya perubahan sosial. Dengan adanya hal itu, kalau menurut saya dengan adanya tren zaman sekarang ya tentang perubahan-perubahan, bahwa Howard Zinn itu juga bilang bahwasanya tentang ketidakpatuhan atau tentang suatu perubahan yang perlu kita harapkan itu bukan tentang omong belaka, bahkan Tan Malaka pun nggak pernah menghiraukan tentang
omongan seorang push atau seseorang yang hanya menekan aja gitu, tapi seseorang yang memiliki aksi gitu. Jadi realistis, omongannya itu berbanding lurus dengan apa yang seharusnya gitu. Nah, jadi bukan tentang bahwasanya saya pro terhadap orang-orang yang aksi aja, enggak, tapi kan aksi juga bisa dibarengkan dengan apa ya, pembekalan yang sifatnya itu juga pengetahuan gitu. FOMO kita itu juga harusnya berisi gitu. Kalau mengatakan bahwasanya suatu entah sistem yang kita demo bahwasanya perlu bertransformasi, maka intelektual mahasiswa zaman sekarang pun perlu bertransformasi sebagaimana salah bentuk gerakan sosial itu sendiri juga. Baik, terima kasih. Cukup ini ya, sesuai dengan realita gitu kan. Kan banyak kan yang aksi gerakan sosial sekarang, banyak orang yang nggak tahu, maksudnya kurang mengetahui, terus hanya ikut-ikut saja. Itu nggak ada salahnya, cuman kan lebih baik itu kita terlebih membaca terdahulu dari web ini, apa sih maknanya, jadi seperti itu ya Mbak Kania. Terus kalau dari gerakan sosial sendiri itu apa sih Mbak tantangan terbesarnya yang dihadapi dalam mencapai tujuan goalsnya gerakan sosial itu apa sih gitu? Tantangannya apa? Mungkin ada istilah bahasanya yang mengatakan terkait bahasanya yang membara di awal biasanya gampang untuk padamnya. Nah, itu mungkin ketidaksepakatan yang mungkin bisa kita buktikan bersama-sama. Mungkin kalau milenial zaman sekarang, Gen Z ataupun Gen Alpha itu kan menggebu-gebu biasanya. Selalu diidentikan seperti itu. Sedangkan mungkin dari kita bahasanya dalam suatu perubahan sosial yang mana itu sifatnya adalah gerakan dan lain sebagainya, itu perlu adanya tindak lanjut. Bahwasanya perubahan itu tidak berada hanya satu masa aja, tetapi berterus terang. Sebetulnya seperti ini, ketika kita melakukan sesuatu hal, keputusan apa yang kita ambil itu selalu berbanding lurus dengan konsekuensinya. Maka dengan ada itu perlu kita mengetahui tentang gerakan sosial kita itu tanggung jawabnya mau dilarikan seperti apa, dan hasilnya, goalsnya kita itu seperti apa. Maka gerakan-gerakan kita itu tidak hampa, sehingga kita bisa merealistiskan lah apa yang kita baca bukunya dari Hawazin atau Alexander Wellman terkait adanya perubahan sosial ataupun ketidakpatuhan itu tadi, terkait perubahan yang kita inginkan gitu. Kalau ngomongin tren pasti tren gitu, kita pasti ikut-ikutan, tetapi panasnya itu cuma sebentar gitu. Kalau udah nggak FOMO ya udah enggak gitu, padahal hasilnya belum kelihatan ya kan. Kita tidak memiliki ataupun enggan untuk menindaklanjut. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan tersendiri, bahwasanya ada konsekuensi yang perlu ditindaklanjut, bahwasanya adanya gerakan sosial pun itu perlu gak jangka pendek ya. Kalau ngomongin perubahan itu tidak jangka pendek sekali kita gerak FOMO demo ataupun gerakan sebetulnya banyak ya. Contoh Rumah Pandawara ataupun pengembangan masyarakat Islam, mahasiswanya yang ingin memperbaiki adanya intelektual, adanya program kerja tentang kemasyarakatan. Nah, itu tidak berhenti pada satu periode gitu, maksudnya harus berkepanjangan dengan adanya konsekuensi yang perlu kita terima. Pasti menerima evaluasi, pasti menerima banyak pembaruan dan lain sebagainya supaya lebih baik kan, seperti itu. Baik, jadi untuk tantangannya sendiri ini lebih ke ini ya Mbak, lebih ke pengetahuan gitu ya, kurangnya pengetahuan itu ya. Jadi itu sebagai motivasi gitu ya, motivasi untuk mencapai goals. Betul. Dari gerakan sosial tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengukur dan menilai dampak yang telah dicapai gitu loh. Kan sudah goals nih dari gerakan sosial. Nah, terus apa sih dampaknya dari nanti kalau sudah lulus ke belakangnya seperti apa, ke depannya seperti apa gitu. Menyinggung dari gerakan sosial itu tadi kan sempat dibahas tentang bagaimana seseorang itu memiliki tanggung jawab tersendiri ya dalam melakukan suatu gerakan atau perubahan sosial, karena itu tidak hanya berada di satu masa aja. Jadi kalau ngomongin terkait pertanyaan yang barusan, hasilnya atau outputnya. Jadi kalau saya selalu pada proker-proker yang sifatnya studi lapangan dan sebagainya, selalu menerapkan 3 prinsip yang ada di bukunya Alexander Wellman yang mengatakan bahwasanya ada 3 hal tentang sesuatu hal yang sifatnya deskriptif. Kita jelas gitu sumbernya dari mana, nggak diadu domba, nggak adanya propaganda yang kita kemakan abu-abu dan lain sebagainya.
Kemudian yang tiga itu proyek atau proker, yang mana kita jelas kita mau upgradingnya itu di mana, kita mau membawa perubahannya di mana setelah adanya studi kasus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah suatu tindak lanjut. Nah sebetulnya poin di jawaban keempat ini pada poin ketindaklanjutan itu, bahwasanya outputnya itu jelas gitu, bahwasanya hasilnya itu ada, perubahan ini benar-benar nyata ketika sudah kita usung dalam konteks pengkajian kita dan juga proyek kita itu tadi, program kerja kita itu tadi, entah itu sifatnya akan berupa evaluasi atau memang benar-benar sudah hasilnya dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke acuannya pakai Alexander Wellman itu tadi, tentang perubahan itu tadi. Baik, jadi Mbak Tania punya salah satu contoh nggak sih, apa sih? Mungkin pemirsa ini kan ingin tahu ya, apa sih gerakan sosial, apa sih gitu. Nah, kalau misalkan yang belum tahu nih, bisa dicontohkan sama Mbak Tania, apa sih sebenarnya gerakan sosial itu yang dipandang ini loh Mbak, yang di depan mata itu apa sih yang dinamakan gerakan sosial itu apa, biar yang nonton itu biar apa, paham gitu loh, biar nangkepnya oh gerakan sosial seperti ini gitu Mbak. Mungkin studi kasus sederhana sebagai mahasiswa aja ya kayaknya, seperti deskriptif, kita hadirnya dulu, analisis dirinya dulu, seperti saya sudah layak belum disebut mahasiswa gitu, yang mana kita membawa beberapa agent of change, agent of control, agent of analysis dan lain sebagainya gitu. Nah apakah kita itu sudah mencukupi dalam konteks intelektualitas untuk mengkaji masyarakat ketika kita benar-benar dilepaskan ke masyarakat? Nah maka dari punyaannya Alexander Wellman itu, kita perlu adanya deskriptif studi kasus kita gitu, bahwasanya kita kurang membaca umpama, kita kurang mendengarkan dosen karena kita tidur terus di kelas ataupun makalahnya cuma numpang nama mungkin ya. Nah itu kebanyakan seperti itu. Iya, studi kasus seperti itu pun hal sederhana mungkin, yang mungkin sebetulnya menjadi vital, dampaknya tuh menjadi besar gitu di kemudian hari ketika kita sudah menginjakkan semester tua. Kemudian ketika sudah pada deskriptif itu tadi, perlu adanya proyek, entah dari himpunan mahasiswa, BEM, HMPS dan lain sebagainya, ataupun organisasi eksternal, itu bisa memberikan wadah sebetulnya. Bahwasanya program-programnya itu sifatnya menunjang intelektualitas mahasiswa supaya untuk menjadi lebih kritis. Tapi kritisnya seperti apa, tetapi memiliki adanya giat lebih berkemauan membaca, walaupun nggak rajin, minimal ada landasannya gitu ketika kita berargumentasi seperti itu. Kemudian akhirnya kita ketika kita pada tahapan ketiga, menurut Alexander Wellman yang mengatakan bahwasanya ini perlu adanya hasilnya, maka kita bisa melihat dalam realitas bahwasanya orang-orang yang memiliki wadah ataupun studi kasus seperti itu telah dikaji gitu, pasti akan menjadi pembeda di kelas itu, menjadi warna sendiri gitu di perforuman, karena mereka itu memiliki mentalitas yang mungkin sudah lebih diasah terlebih dahulu, dan juga pengetahuannya pun mungkin memiliki landasan terlebih dahulu gitu loh, sehingga pada wadah seperti itu ketika dijadikan proker akan menjadi sesuatu hal yang menjanjikan outputnya sebetulnya. Jadi tiga hal, kalau mengatakan tiga landasan yang saya berikan contohnya barusan, itu hal paling sederhana kalau menurut saya. Dari aksi gerakan sosial itu sebenarnya. Iya, mungkin menjadi evaluasi kelas kita bersama kan. Iya baik, jadi dari 4 pertanyaan yang telah saya lontarkan itu sudah semuanya hampir semuanya ya terjawab, sudah semuanya tuh terjawab dengan rapi gitu ya. Nah mungkin dari pertanyaan dan jawaban tadi itu bisa didiskusikan lagi di kemudian hari dengan berlandaskan buku-buku yang telah Mbak Tania yang telah Mbak Tania rekomendasikan tadi ya. Baik, mungkin cukup untuk podcast kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan selamat bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.